lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like this? You're breathing life into my battles. You speak your purpose and the panic ends. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? I'm trusting you, I'm laying down Shalom semuanya, apa kabar pagi hari ini? Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang buat kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di Zoom. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kami atas kasih-Mu Tuhan. Kau tempatkan kami di tempat ini lagi. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja atas kami semua. Sukacita-Mu menjadi bagian dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami dedikasikan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita memuliakan Allah yang besar. Biar sukacita surga jadi bagian kita pagi hari ini. Yeah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita lebih bersemangat lagi buat Tuhan. Kita katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Yes Lord. takkan patah semangatku, Takkan hilang takkan kekuatanmu. hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yo, mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Yo. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Ya, dengan penuh iman katakan, ya, takkan patah semangat kita di dalam Tuhan. Amin. hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya.
Jangan patah semangatku, takkan hilang takkan hilang kekuatanku. kekuatanku. Yes. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Kita masih memuji Tuhan, kita membawa pujian kita kepada Tuhan, amin. Kita mengatakan gloria. Bersama-sama kita mengatakan, kami datang membawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama kita katakan kembali dengan iman. Kami datang membawa pujian bersama memuji Engkau Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita katakan dengan iman. Kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kita mau menyembah Allah yang dahsyat, amin. Kita mau menyembah Allah yang besar. Kita mau menyembah Allah yang baik buat kita. Kita mau memberikan praise, kita mau memberikan honor God. Amen. We say, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory.
Kita mau menyembah Tuhan yang besar, amin. Allah dahsyat. We give you glory, we give you praise. Bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. All glory to God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Kita mau menyiapkan hati kita. Kami memuji Engkau Tuhan, Engkau baik. In all my life Tuhan, in all my life, You're so good. Engkau baik Tuhan. We love You Lord. We love You Lord. Darkest night, You are close like no other. I've known You as a father, I've known You as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. 'Cause all my life You have been faithful. Mari kita katakan dengan iman. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life You have been faithful. Yes, Lord. And all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. It's Your goodness, it's Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. It's Your goodness is running after me. It's Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. 'Cause Your goodness is running after me. Goodness
Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita mau sembah Dia yang besar. Mari kita mau sembah Allah yang agung. Kita mau sembah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat ini. Kita mau katakan Kau baik Tuhan. All my life you have been faithful. Terima kasih. Terima kasih kami menyembah Engkau. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Yesus, hanya Yesus. Kau baik, Kau baik Tuhan, kami bersyukur. You are the Lord, Kau yang layak Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. We worship You Lord. Kamu katakan dengan iman. So all my life you have been faithful, Lord. Yes, Lord. 'Cause all my life you have been faithful. Sama kita katakan dengan iman, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Sekali kita katakan, 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness Of God. Your goodness, oh, goodness is running after me. It's Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. It's Your goodness is running after me. Your goodness, it's Your goodness is running after me. It's Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. It's Your goodness is running after me. All my life. All my life You have been faithful. And all my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Tuhan Yesus kita yang ajaib Bapa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya benar Bapak, benar Tuhan. Kami tahu Bapak engkau kepada hidup kami Tuhan, kepada kebaikan engkau kepada kehidupan kami selama ini Tuhan. Hanya engkau yang bisa membuat kebaikan itu Tuhan kepada kami Tuhan. Kami berdiri di sini Tuhan karena kehendak-Mu, karena kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kehidupan buat kami Bapak di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Hanya Engkaulah Bapak yang bisa kami sembah, kami tinggikan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari Bapak. Nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi. Selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Perkenalkan saya Rocky, salah satu volunteer di gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan persiapkan hati kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Di tempat duduk Bapak Ibu ada amplop persembahan untuk memberi persembahan dan kita sama-sama akan membawa ke depan. Ada juga kertas untuk permohonan doa. Bapak Ibu yang mau didoakan silakan tulis dan masukkan ke kertas ini. Nanti tim pastoral akan mendoakan pokok doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat persembahan saya ambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Baik Bapak Ibu yang mau memberi dengan transfer juga ada di atas ada 2 nomor rekening. Yang pertama untuk perpuluhan dan persembahan, yang kedua untuk pembangunan gedung gereja. Kita juga siapkan QRIS untuk Bapak Ibu memberi dengan non tunai juga. Mari kita memberi. Mengangkat tangan kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa memberi Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tahu apa yang kami beri Tuhan, apa yang kami beri Tuhan itu semua daripada Engkau Bapa. Berkati persembahan, berkati jemaat yang telah memberi Tuhan, biar persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu, bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang telah memberi Tuhan berlipat-lipat kali ganda agar mereka bisa menerima dengan baik daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saya akan ada pengumuman satu buat saudara sekalian. Tanggal 4 dan 5 kita akan mengadakan Victory Weekend yang pertama di tahun ini. Wow. Bagi Bapak Ibu yang lagi menjalankan one-to-one, yang belum mendaftar, boleh scan barcode-nya, daftarkan supaya bisa mendapat buku sebelum Victory Weekend. Itu saja yang pengumuman hari ini.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan pastor kami, Pastor Rasan Gautama. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Kita siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita masuk ke minggu ke-7, Miracle, seri Miracle. Ya, slide-nya sudah. Ya. Baik. Melihat Marta dan Maria menangis. Ketika Yesus datang ke Betania, ya, tanah Yudea, dari Galilea. Ketika ia datang, Marta dan Maria mendekat kepada dia. Dan ketika Yesus melihat Marta, Maria dengan sedihnya menangis di hadapan Yesus. Yohanes 11 ayat 35 mengatakan, maka Yesus pun menangis. Suasana yang penuh kesedihan, suasana yang penuh duka, penuh luapan emosi, kesedihan yang mendalam, duka yang begitu mendalam dialami oleh keluarga Lazarus. Mereka berharap menunggu Yesus datang. Tapi ketika Yesus datang, Lazarus sudah dikubur. Melihat Marta dan Maria menangis, Yesus pun ikut merasakan kesedihan Marta, kesedihan Maria. Ia menunjukkan simpatinya, ia menunjukkan empatinya, ia menunjukkan kasihnya kepada Maria dan Marta. Kemudian Yesus bertanya kepada Marta dan Maria, sambil ia meneteskan air mata, sambil ia sedih juga. Dalam bahasa Indonesia ditulis masgulah hatinya. Itu berarti dia begitu sedih dan begitu, ada kata-kata lain, sedih ya. Dia begitu prihatin, dia begitu merasakan kasihnya, keduka, keprihatinan, kesedihan itu. Kemudian Yesus mengatakan, bertanya kepada Marta, di mana Lazarus dikuburkan? Marta membawa Yesus ke kubur Lazarus. Kubur pada saat itu adalah gua. Ya. Jenazah ditaruh di dalam gua dan ditutup dengan batu. Kemudian Yesus memerintahkan, angkatlah batu itu. Dengan tulusnya hati Marta, dengan polosnya Marta mengatakan kepada Yesus, ini kata-kata Marta, Tuhan, ia sudah berbau. Satu perkataan yang jujur dari Marta. Satu perkataan yang polos dari Marta. Satu perkataan yang manusiawi yang dialami oleh Marta. Bagaimana mungkin Tuhan? Kakakku Lazarus, ia sudah berbau. Karena ia sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah 4 hari di dalam kubur. Bukan hanya mati, tapi Lazarus sudah berbau, saudara. Sudah bau jenazahnya. Bukan hanya mati karena penyakit. Kita nggak tahu apa dulu penyakitnya. Tapi penyakit ini membawa kematian. Dan ketika 4 hari Yesus minta buka pintu kuburnya. Di ayat 41 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menegadah ke atas. Inilah momen di mana Yesus berdoa untuk satu mujizat ini. Yesus tidak menghiraukan juga apa kata Marta yang mengatakan, Tuhan, dia sudah bau. Mungkin betul para penjaga ini dia kebauan juga waktu dia buka pintu kubur ini. Karena sudah 4 hari
Lazarus di dalam kubur. Ini menunjukkan sangat mustahil, saudara. Betul? Sangat mustahil. Sudah busuk jasadnya. Sudah penuh dengan belatung mungkin ya. Sudah menjadi ada cairan mungkin di dalam tubuhnya. Sudah meleleh mungkin tubuhnya. Sudah timbul belatung-belatung. Itu yang menyebabkan bau, itu adalah belatung, saudara. Ya, yang menyebabkan bau. Ya kan? Dulu belum ada formalin, saudara. Maka Marta katakan, Tuhan, ia sudah berbau. Ia sudah 4 hari. Tapi Yesus katakan, angkat batu itu. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus berurusan dengan Bapa. Dia tidak berurusan dengan jasad yang sudah mati pada saat itu. Dia deal dengan Bapa di surga. Bahwa ini ada perkara besar akan terjadi. Ayat 42. Yesus masih berdoa. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak ini, ya, bukan hanya Marta dan Maria di situ. Ada orang banyak, murid-murid, orang Yahudi, ada di situ semua. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, sesudah Yesus berdoa kepada Bapa, sesudah mengatakan itu dengan lantang di hadapan semua orang-orang banyak ini, berserulah Yesus dengan suara keras, katanya, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi, saudara? Ayat 44. Orang yang telah mati itu, yaitu siapa? Lazarus. Orang yang mati itu. Orang yang sudah berbau busuk tadi. Orang yang sudah 4 hari di dalam kubur tadi. Orang yang sudah tidak berdaya tadi, yang sudah tidak bernyawa jasadnya itu tadi. Hidup kembali. Dia bernafas lagi. Nyawanya kembali ke dalam tubuhnya. Dan seketika tubuhnya sembuh dari sakit penyakit juga. Yang sudah berbusuk, yang sudah belatung-belatung mungkin. Dan ia, orang yang mati itu, datang keluar dari kubur. Kakinya masih terikat. Ya. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Mungkin dia jalan begini. Ya. Ya. Masih terikat kan. Kemudian Yesus katakan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Mungkinkah Maria dan Marta bertanya-tanya, ini jangan-jangan bukan Lazarus? Atau orang Yahudi mungkin, jangan-jangan ini sulap, bukan Lazarus di dalamnya, karena mukanya tertutup. Tapi ketahuilah saudara, Yesus tidak sembunyikan juga. Yesus bilang, buka kain kafannya. Buka kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Dia buka. Tadang, ini Lazarus. Ini Lazarus. Bukan tipu-tipu, saudara. Bukan kaleng-kaleng, saudara. Ini Lazarus yang hidup. Amin, saudara. Semua orang tercengang-cengang melihat mujizat ini. Jadi saudara, ada 6 tanda mujizat sebelum kejadian ini. Yang sudah kita dengar 6 minggu, selama 6 minggu ini, betul ya? Yang pertama saudara ingat mujizat apa? Air menjadi anggur. Ya. Lalu yang kedua saudara ingat apa? Mujizat menyembuhkan anak perwira, pegawai istana yang sakit di Kapernaum, ya kan? Yang ketiga, saudara ingat khotbah minggu ketiga apa? Mujizat kolam Bethesda, luar biasa ini jemaatnya belajar firman Tuhan semua ya. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda.
Ini lagi tes ujian, saudara. Yang keempat apa, saudara? Menyembuhkan, memberi makan 5.000 orang. Ya. Nah, ini Pak Yodi luar biasa. Ya, memberi makan 5.000 orang. Yang kelima apa, saudara, setelah itu? Yesus berjalan di atas air. 5 nih, ini yang ke-6 nih sekarang. Yang minggu lalu barusan, apa itu? Menyembuhkan orang buta di kolam Siloam. Ya. 6 mujizat Tuhan lakukan di dalam Injil Yohanes ini. Ia lakukan dengan kedahsyatan dan keperkasaannya. Dia lakukan dengan penuh kreativitas, dengan cara yang di luar dugaan manusia. Dengan cara yang di luar nalar dan akal pikiran kita, dan tidak terduga yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak terduga apa yang dia lakukan. Dan Yesus sengaja melakukan itu, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Tanda mujizat yang ketujuh ini adalah spesial di mata Tuhan. Di ketujuh inilah dia berdoa kepada Bapa. Beda dengan 6 yang sebelumnya. Betul? Ia merancangkan satu mujizat untuk display, untuk memberi informasi, untuk memberikan gambaran bahwa inilah yang akan Yesus lakukan nanti di kayu salib. Ia akan mati, pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Amin, saudara. Inilah menunjukkan bahwa yang akan terjadi, yang penting adalah, yang terpenting apa yang terjadi. Untuk supaya semua audiens ini tahu, apa tadi dikatakan, supaya mereka tahu apa? Bahwa Engkaulah Bapa yang mengutus aku. Bahwa akulah Mesias, ya dikatakan. Jadi saudara, tujuan dari semua mujizat ini, termasuk yang ketujuh ini, tujuannya adalah supaya mereka ini, pada saat itu mereka itu adalah orang yang hadir on the spot, on site di situ. Dan termasuk Yohanes menulis kejadian ini supaya yang membacanya pada saat itu, dan termasuk saudara dan saya yang membacanya pada hari ini, berarti termasuk kita. Berarti supaya semuanya, termasuk kita sekarang, percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Itulah yang terjadi, saudara. Saya hitung dari perikop ini, Yohanes 11, semua perkataan Yesus itu, ada 6 kali Yesus ucapkan kata percaya. Ada 6 kali Yesus ucapkan kata percaya. Di dalam case ini saja ya, di dalam kejadian ini saja, di dalam perikop ini saja. Jadi semua perbuatan ajaib yang Yesus lakukan ini supaya, ada supayanya, ada purpose-nya, ada tujuannya. Tujuannya, goalnya adalah supaya mereka belajar percaya. Supaya dunia ini percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tujuannya. Dan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Jenazah yang sudah 4 hari masuk dalam kubur, sudah berbau. Saya percaya ini bukan kebetulan dan bukan nggak sengaja Marta mengatakan sudah berbau. Memang iya, itu sudah diset sudah. Bahwa memang sudah berbau supaya dunia percaya bahwa yang melakukan ini bukan manusia, saudara. Yang melakukan ini adalah Tuhan, Sang Pencipta. Jadi Yesus itu sedang memberitakan kepada semua audiens pada saat itu, saya ini Tuhan. Saya ini yang menciptakan manusia, saya berkuasa membangkitkan lagi. Itulah pesan yang Yesus mau sampaikan kepada semua umat manusia. Yesus menantang setiap orang untuk percaya. Kata-kata kuncinya, percaya bahwa aku adalah anak Allah. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi percayalah. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita masuk ke inti berikutnya. Ada 3 kelompok ya yang sasaran Yesus berbicara nih. Ada 3 kelompok orang di dalam peristiwa ini. Yang pertama, the disciples atau murid-murid Yesus. Di Galilea mereka terlibat di dalam satu perundingan.
Ketika Marta mengirim utusan pembawa surat kepada Yesus yang mengatakan, Tuhan, orang yang engkau kasihi itu sakit. Tuhan, orang yang engkau kasihi itu sakit. Saudara, kenapa suratnya ditulis? Orang yang engkau kasihi itu sakit. Karena misi ini, saudara, adalah misi yang berbahaya. Apakah berbahaya untuk Yesus? No. Tapi berbahaya menurut orang-orang dan menurut murid-murid. Makanya Marta juga menulisnya, orang yang engkau kasihi itu sakit. Siapakah orang itu tidak diketahui di dalam surat. Tapi Yesus tahu yang dimaksud adalah Lazarus yang dikasihi itu. Saudara, Lazarus dikasihi oleh Yesus. Lazarus dikasihi oleh Yesus. Kalau Lazarus dikasihi, kenapa dia tidak sembuh sakitnya? Kenapa dia mati dan tidak sembuh? Tidak ada mujizat kesembuhan bagi Lazarus. Nanti kita akan tahu jawabannya. Kembali kepada murid-murid. Mereka berdiskusi. Penuh ketakutan, penuh kebingungan. Dan sungguh tidak percaya. Penuh ketakutan dan bila mereka harus kembali ke tanah Yudea, saudara. Kalau mereka harus kembali ke tanah Yudea, salah satu murid, ya Thomas mengatakan, Tuhan, ingat loh, di Betania, di Yerusalem, mereka itu waktu itu mau merajam kita dengan batu. Mereka mau membunuh engkau. Itu daerah berbahaya. Itu danger zone buat Tuhan Yesus dan murid-murid. Misi menjawab surat itu adalah misi yang berbahaya. Ketika Yesus katakan menunggu, menambah, extend 2 hari lagi, mungkin itu murid-murid udah senang. Puji Tuhan, kita nggak berangkat ke sana. Tapi ketika hari H, Yesus harus berangkat, katakan, mari kita berangkat. Mereka mungkin dok, jantungnya sudah berdebar-debar. Sampai Thomas mengatakan, mari kita mati di sana. Ya, Thomas ngomong begitu. Ayo kita berangkat, kita akan mati di sana. Ini satu misi yang berbahaya buat murid-murid. Satu misi yang berbahaya. Saudara pernah nonton film Behind the Enemy Line? Nah, yang A duluan pernah dengar dia, pernah nonton. Satu misi pasukan NATO sedang bermain-main di udara. Nggak sengaja pesawatnya jatuh di daerah musuh, Serbia. Di Serbia wilayah musuh. Dan pasukan NATO nggak bisa masuk ke situ. Ini adalah misi yang berbahaya. Jenderal pasukan yang tersesat itu, dia minta izin ke pusat, kita harus kirim bantuan ke sana. Pusat berkata, nggak boleh, itu daerah berbahaya. Tapi akhirnya jenderal ini nekat, kita harus jemput anak kita ke sana. Dan dia pergi ke misi berbahaya. Dan terjadilah drama-drama dalam film itu. Saudara, ini misi berbahaya. Menyelamatkan Lazarus, ini misi berbahaya. Yang pertama misi berbahaya itu. Lagi pula, 2 hari Yesus tunggu. Bagi murid-murid, sudahlah, dia sudah mati 2 hari dan kita tunggu di sini kan. Kita stay di sini, sudah mati pasti. Bagi murid-murid, bagi the disciples ini misi yang konyol. Ini misi bunuh diri. Mereka bimbang, mereka ragu, mereka takut juga akan kematian. Mereka gelisah, mereka ketakutan. Ya, mari kita lihat di ayat ke-15. Semoga saya kasih ayatnya. Yang luar biasanya saudara, ketika Yesus katakan, ayo kita berangkat. Yesus katakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah saudara, dalam terjemahan edisi kedua saya ambil ya, Alkitab terjemahan baru edisi kedua dikatakan, namun aku bersuka cita. Wow. Adakah saudara yang punya keluarga sudah mau mati, masuk rumah sakit, sudah di ICU, terus dia bilang, aku bersuka cita. Bagaimana perasaan saudara kalau Tuhan atau keluargamu bilang, aku bersuka cita, dia sakit, gitu. Bagaimana perasaanmu? Ini juga murid-murid bingung sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersuka cita.
Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku bersuka cita, aku tidak hadir pada waktu itu. Wow. Sebab itu demi kebaikanmu. Sebab hal itu demi kebaikanmu. Supaya, sekali lagi, kamu dapat percaya. Dalam bahasa ESV-nya, and for the sake, and for your sake, I am glad. Tuhan Yesus sedang mengajar sesuatu kepada murid-murid. Suatu kejadian yang terjadi. Satu kejadian buruk yang terjadi terhadap Lazarus. Bukan hanya Lazarus, terhadap Maria dan Marta. Satu kejadian duka dan kejadian malapetaka yang terjadi. Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi yang resiko, yang the worst, yang terburuk. Yaitu apa? Mati. Mati. Aku bersuka cita aku tidak hadir, dan berarti Tuhan izinkan Lazarus mati. Saudara, ini bukan kelupaan Yesus buka agenda, saudara. Ini bukan Yesus kelupaan karena saking sibuknya, saudara. Ini bukan dia miss, aduh kamu sih Thomas gak ingetin saya, Thomas. Kamu kan sekretaris saya gitu. Kamu ingetin dong jadwal saya berangkat naik pesawat dari Galilea ke Yudea. Ini lewat sudah 2 hari. Terlambat kita. No, saudara. Yesus bersuka cita, artinya dia sengaja. Lalu bagaimana Tuhan? Murid-murid bingung. Murid-murid takut. Murid-murid galau juga. Tuhan sengaja membiarkan kejadian ini. Nah saudara, mungkin beberapa di antara kita sama seperti murid-murid ini. Bingung, bimbang. Kenapa Yesus berlaku seperti ini? Kenapa itu diizinkan terjadi? Dan Tuhan kok nekat banget sekarang mau berangkat lagi ke Yerusalem. Mungkin saudara mengalami ketakutan yang sama. Mungkin saudara mengalami kegalauan, kebimbangan yang sama. Mungkinkah Tuhan tolong saya? Mungkinkah Tuhan dengar doa saya? Apa jangan-jangan nasib saya seperti Lazarus ini ditinggal oleh Tuhan? Tuhan tidak hadir. Murid-murid bingung, mungkin saudara, kita semua pernah mengalami seperti murid-murid ini. Takut. Bimbang. Ragu mengikuti Yesus. Ragu menjadi orang Kristen. Di mana Tuhan? Akankah Dia tolong saya? Kita lanjut kepada yang kedua. The sisters. Saudara-saudara perempuan Lazarus. Yang bernama Marta dan Maria. Bagi Marta dan Maria sudah pasti. Sudah pasti dia kecewa berat. Ya saudara, siapa yang gak kecewa? Surat sudah dikirim jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak ada balasan. Yesus tidak datang juga. Sampai mungkin waktu detik Lazarus menghembuskan nafasnya. Maria dan Marta masih bilang, ayo Yesus datang, ayo Yesus datang. Dalam nama Yesus sembuh gitu. Tapi sampai nafas terakhir, Yesus belum datang juga. Mungkin dia baru bangkit dari antara orang mati. Mungkin Maria dan Marta berdoa, enggak bangkit-bangkit juga. Jangan masuk kubur dulu, kita tunggu Yesus datang. Mungkin Maria dan Marta bilang begitu. Nanti Yesus datang, nanti Yesus datang. Tunggu jangan masuk dulu. Tapi kenyataannya saudara, Lazarus sudah masuk dalam kubur. Dan bukan hanya masuk, sudah berbau jasadnya. Yesus belum datang juga. Apakah ini sebuah keterlambatan? Apakah Yesus terlambat datang? Did He delay His journey? Saudara, mengikut Yesus tidak selalu kayak orang buta di kolam Siloam kemarin. Tidak selalu seperti orang yang lumpuh di kolam Bethesda kemarin. Tidak selalu seperti orang yang dalam pesta Yesus mengubah anggur menjadi air. Air menjadi anggur, salah ya saudara. Air menjadi anggur. Yang dialami Maria dan Marta ini. Sakit.
kecewa, sedih, duka yang mendalam. Bahkan Lazarus sakitnya tidak sembuh. Pernahkah saudara mengalami itu? Duka yang begitu mendalam. Tapi itu terjadi begitu saja. Mungkin di dalam lubuk hati saudara yang terdalam. Tuhan, kenapa Engkau tega lakukan ini kepadaku? Tuhan, kenapa Engkau tidak datang tolong aku? Banyak orang bertanya seperti itu. Kesempatan bagi Maria dan Marta. Kesempatan sudah tertutup. Bagi Maria dan Marta, pintu sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan. Bagi Maria dan Marta, yang ada adalah kesedihan. Sakit yang mendalam. Ayat 22. Ada ayatnya. Sebelum ayat 22, ayat 21 dan 32 saya tulis sama nih. Ketika Yesus datang, pertama Maria dulu yang datang kepada Yesus. Maria mengatakan, Tuhan, dengan nada sedih, dengan nada sakit di dadanya, duka yang begitu mendalam, dia kata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tidak lama kemudian Maria datang kepada Yesus. Ini sementara Yesus dalam perjalanan ya. Maria datang juga menyambut Yesus. Maria berlari. Dia berlari dengan kencang. Yesus datang, dia lari. Dan mendekat Yesus, dia tersungkur, dia jatuh di hadapan Yesus. Dan mungkin dia mau ngomong juga susah. Sambil nangis. Dia kata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Apakah Yesus bilang, aduh maaf, saya ketinggalan pesawat, sorry. No. Yesus tahu apa yang dia perbuat. Yesus tidak pernah terlambat. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dalam terjemahan baru edisi kedua, dikatakan Tuhan tidak terlambat. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Dia tidak pernah terlambat, saudara. God never late. Amin, saudara. Di dalam Alkitab nanti saudara baca Yohanes 11, tidak ada kata-kata delay atau tunda di sana. Tuhan tidak pernah menunda kedatangannya. Tuhan tidak terlambat. Saudara cari ayatnya di situ, tidak ada kata-kata tunda atau terlambat di sana. Yang ada adalah Yesus stay, menambah lagi 2 hari di sana. Karena bagi Tuhan semua tindakannya itu, semua langkahnya itu, semua on purpose, semua on schedule, semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan Tuhan sudah rancang sedemikian rupa perjalanannya dan peristiwanya dan kejadiannya. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak punya perasaan terhadap Maria dan Marta? Yes, Tuhan punya perasaan, buktinya dia juga nangis, saudara. Betul? Dia punya perasaan, dia juga nangis. Dia juga tahu kok saudara menderita. Dia juga tahu Marta dan Maria menderita. Dia tahu kedukaannya mereka. Yesus tahu. Tapi Yesus harus menjalankan misi ini. Supaya apa, saudara? Supaya mereka percaya. Amin, saudara. Supaya kalian semua jemaat Tuhan percaya. Jadi jangan meragukan Tuhan kita. Amin, saudara. Supaya engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia sanggup melakukan apapun juga buat kita. Amin.
Bahkan yang sudah berbau, Tuhan Yesus bisa hidupkan. Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa melakukan apapun juga. Amin, saudara. Yang ketiga, the Jews, orang Yahudi. Buat orang Yahudi, ini satu kegagalan. Buat orang Yahudi, ini satu kegagalan. Ayat 37. Namun, beberapa orang di antaranya, yaitu di antara orang Yahudi ya, ini di luar keluarga berarti kan, di luar keluarga Marta dan Maria. Mereka saling mengatakan begini, iya, Yesus yang mencelikan mata orang buta itu, ya banyak orang buta yang Yesus sembuhkan. Mereka tahu peristiwa itu, mereka tahu mujizat itu. Mereka mengatakan begini, tidak sanggupkah ia bertindak? Wah, dia gagal kali ini. Jenis yang ini dia nggak bisa ini. Ya orang buta dia bisa sembuhkan. Ya orang lumpuh dia bisa sembuhkan. Tapi jenis yang kayak gini, penyakit yang kayak gini, Yesus nggak bisa. Begitulah pikiran orang Yahudi. Sehingga orang ini tidak mati kan. Harusnya kan dia bisa mencegah kematian. Tapi ini mati. Berarti Yesus yang kamu sembah itu tidak sakti gitu. Bagi orang Yahudi. Berapa banyak kita yang berpikir begitu juga. Ya Tuhan bisa menyembuhkan orang di KKR, tapi kalau yang kayak gini, kayaknya ini Tuhan kayaknya yang gini nggak bisa nih. Berapa banyak kita yang ragu terhadap janji Tuhan. Berapa banyak kita yang meragukan, meremehkan Tuhan kita. Sehingga kita mencari jalan keluar kita sendiri, cari cara jalan kita sendiri, cari pertolongan ke orang lain sendiri. Sesuai dengan akal kita, yang kayak gini Tuhan nggak ngerti deh, ini biar saya aja yang handle. Tuhan nggak ngerti yang kayak gini-gini. Inilah pikiran orang Yahudi, sama. Berapa banyak kita juga seperti the sisters tadi, yang kecewa terhadap Tuhan. Saudara, pada dasarnya, ketiga kelompok ini, itu semua mewakili siapa kita. Amin saudara, dan saya juga. Dan saya juga. Semua yang mereka alami itu kita juga pernah lalui pasti. Dalam kondisi yang sama. Betul? Tapi pesannya pada hari ini adalah, mari kita percaya akan janji Tuhan. Bukan percaya akan kekuatan kita sendiri. Percayanya kepada janji Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Amin saudara, jadi saya simpulkan, melalui peristiwa ini, Yesus memberitahu, Yesus mau memproklamirkan kepada semua orang, bahwa aku adalah Tuhan. Yohanes 20 ayat 31, ya saudara catat saja ayatnya, saya nggak tampilkan di depan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, yaitu tercantum di dalam Injil Yohanes. Telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi yang pertama, ketahuilah Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Yesus ini bukan kaleng-kaleng saudara, bukan cerita dongeng di Alkitab, bukan manusia saja, tapi Yesus adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Dan ketika ada Yesus di dalam saudara, dia bisa lakukan apa saja dalam kehidupan kita dan dia kendalikan seluruh hidup kita seperti Yesus mengendalikan dan hadir membangkitkan Lazarus. Dia bisa bangkitkan saudara. Dia bisa buka pintu yang sudah tertutup dalam hidup saudara. Amin saudara. Tujuannya supaya kamu percaya, dikatakan. Bahwa, percaya apa saudara? Bahwa Yesus adalah Mesias. Adalah Allah. Adalah Tuhan. Supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Yang kedua, supaya saudara tahu, mujizat ini terjadi supaya saudara tahu bahwa Yesus tidak pernah terlambat, saudara.
Katakan ke sebelah kiri kanan, Yesus tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Meskipun tadi 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, meskipun ada orang menganggapnya itu suatu kelambatan, tapi ketahuilah saudara, Yesus tidak pernah menunda pertolongannya kepada saudara. Yesus tidak pernah berlambat-lambat menolong saudara. Amin saudara. Suatu ketika waktu pesan makanan di restoran, saya udah pesan menu apa saya lupa waktu itu. Menunya nggak datang-datang. Menunya nggak datang-datang. Makanannya nggak datang-datang. Panggil pelayannya, kamu sini. Kamu sengaja ya lambat-lambatin pesanan saya. Ini teman-teman saya sudah habis semua makanan saya belum keluar. Mungkin pelayan itu sengaja berlambat-lambat kali atau dia lambat kerjanya. Tapi saudara, Yesus bukan pelayan seperti itu. Amin saudara. Dia bukan pelayan engkau yang kau suruh-suruh begitu. Dia adalah Tuhan kita. Dan dia tahu skenarionya kita mau dibikin apa oleh Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu yang terbaik untuk Lazarus. Dia tahu yang terbaik untuk Maria dan Marta. Dalam case ini Tuhan tidak mempermainkan perasaannya Marta dan Maria. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa akulah Tuhanmu. Buktinya dia turut menangis dan turut berduka cita saudara. Dia tidak sedang mempermainkan perasaan Maria dan Marta. Atau Lazarus. Tapi dia juga merasakan kepedihan itu. Tapi bukan karena dia terlambat. Memang kejadian itu Tuhan izinkan terjadi. Mungkin kejadian buruk terjadi dalam hidup saudara. Ketahuilah. Dan mungkin kalau saudara akan mengalami kejadian yang tidak diharapkan saudara. Ketahuilah saudara, masih ada harapan di dalam Yesus. Dan semua terjadi atas kehendak Tuhan yang mulia. Serahkanlah hidup kita. Amin saudara. Tidak selalu yang mulus-mulus memang Tuhan berikan. Mungkin ada jalan berkelok-kelok dalam hidupmu. Ada penderitaan dan kesakitan yang kau akan alami dalam hidupmu. Amin saudara. Tapi ketika itu terjadi, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Tetaplah percaya kepada Dia. Dan jangan mengeluh. Tidak ada keluhan dari Marta dan Maria. Ya, dia mencurahkan isi hatinya, dia menangis. Mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Tapi dia tidak mengeluh. Marta justru percaya, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan apapun juga. Masih ada secercah harapan bagi Marta dan Maria ketika ada Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir, Yesus berkuasa atas maut. Bukan hanya pada saat membangkitkan Lazarus dari kematian. Bukti Yesus berkuasa atas maut, yaitu dia bangkit pada hari yang ketiga setelah ia mati. Membuktikan dia adalah Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saudara, Yesus adalah Tuhan. Dia bukan hanya mati, menebus dosa kita. Tapi dia juga bangkit. Tidak ada yang doakan Yesus bangkit kan? Yesus bangkit sendiri. Membuktikan dia Tuhan. Amin saudara. Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa atas apapun juga. Dia berkuasa atas maut. Mungkin murid-murid takut mati. Tapi ketika dia menyaksikan peristiwa itu, dia nggak takut mati lagi. Amin saudara. Karena dia tahu Yesus berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Saya tutup dengan satu cerita. Sebuah surat ditulis oleh wanita ini. Dan surat ini mengatakan seperti ini. Aku dilahirkan hasil pemerkosaan. Aku akibat korban perkosa seorang pria yang tidak dikenal terhadap ibuku yang bisu, tuli, dan miskin. Lengkap sudah penderitaan orang ini. Sehingga aku tidak mengenal lagi siapa ayahku. Ibuku bisu, ibuku tuli, dan ibuku sangat miskin. Karena menanggung malu, ibuku melahirkanku di kebun kandang sapi tanpa bidan.
Nah, yang menolong ibuku melahirkanku adalah seorang ibu tua pemilik kebun itu yang tidak punya pengalaman sebagai bidan. Kami, yaitu aku dan ibuku, hidup sangat miskin di desa itu. Hingga umur yang masih sangat muda, aku terpaksa bekerja untuk mencari sebakul nasi untukku dan untuk ibuku. Jadi masih kecil pun dia harus bekerja, cari makan. Karena ibuku saat itu juga stroke, lengkap saudara penderitaannya. Ya, ibunya bisu, tuli, sangat miskin, stroke pula. Aku bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Lalu dia menulis, aku sangat benci keadaan itu. Aku sangat kecewa pada Tuhan saat itu. Karena dia tidak adil atas hidupku. Kenapa aku lahir seperti ini? Di saat kebanyakan anak-anak teman-teman sebayaku, mereka hidup layak main, bisa sekolah, main dengan teman-temannya di sekolah. Aku ini harus bergumul, aku ini harus menderita bekerja, banting tulang. Sejak usiaku kecil aku gak bisa sekolah. Sungguh aku tidak paham mengapa Tuhan bikin begini. Aku tidak paham mengapa aku dilahirkan seperti ini. Dan tidak bisa melihat kehidupan yang baik di masa depan. Bahkan teman-temanku seusiaku itu sering mencemooh aku. Dan mereka mengata-ngatai aku dengan memanggil si anak haram. Dan mereka tidak mau berteman denganku. Nggak ada yang mau berteman denganku. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pendeta. Beliau mengatakan kepadaku, Ezi gitu ya. Namaku Ezi. Tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah? Kamu bisa hidup pun itu anugerah. Tuhan memberikan kamu kebebasan untuk memilih. Kamu mau tetap mengeluh, tetap kecewa pada Tuhan seperti ini, atau mau bangkit percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bisa membangkitkan kamu, dia bisa menolong kamu. Di dalam dia ada masa depan yang penuh harapan. Nah sekarang pilihan di tangan kamu. Perlu kamu ketahui, Ezi, bahwa rencana Tuhan atasmu bukanlah rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama kamu bisa pilih, nasihat saya, pilihlah percaya pada Tuhan Yesus. Itu adalah pilihanmu yang terbaik. Jangan terus terpuruk seperti ini. Nah, kata-kata nasihat itu terus terngiang-ngiang di dalam batin dan pikiran Ezi. Itu membangkitkan semangatku, dia katakan, untuk berdiri tegak dan percaya. Akhirnya aku pilih keluar dari keadaan ini. Aku pilih keluar dari rasa kecewa. Aku memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Singkat cerita, aku mulai bekerja. Sehingga aku bisa membiayai sekolah aku sendiri. Dan kehidupan ibuku. Akhirnya Tuhan memberkatiku dengan melimpah hingga saat ini. Namaku adalah Ezi Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Dan bukan hanya sebagai Menteri Keuangan. Dia adalah orang kulit hitam pertama yang tanda tangannya tertera di dalam mata uang Amerika. 5 US dollar terbitan tahun 79 kalau nggak salah. Mungkin saudara pernah pegang mata uang itu. Di situ tertera tanda tangan Ezi Taylor Morton. Sekarang saudara tahu background dari seorang yang begitu hebat ini.
pintu sudah tertutup. Masa lalu yang begitu buruk mungkin sudah berbau. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, ketika Yesus datang di dalam hatinya, masa depan yang cerah ada di dalam Yesus. Saudara, mari kita pejamkan mata kita. Mari kita nyanyikan. Kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara menyembah Tuhan. Sampai saudara merenungkan firman ini. Tuhan, aku mengizinkan Roh Kudus sendiri yang berbicara dan berkata-kata kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Untuk merenungkan betapa dahsyatnya dan betapa besarnya kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tidak peduli seberapa buruk apapun keadaan kami, Engkau Tuhan berkuasa selama-lamanya. Mari kita menyembah bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Sungguh ku. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kuasa-Mu Tuhan Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Tuhan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Setiap kita yang percaya katakan, ku percaya, ku percaya. Oh bekerja, Kau bekerja. Oh, mendatangkan kebaikan. Ini ku percaya, oh, ku percaya.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman kau Tuhan, Tuhanku terlebih besar. terlambat, Tak pernah terlambat janji, pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji. tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Bersama-sama pulihkan hidupku. Yesus, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Pujilah Engkau Tuhan, Engkau selama-lamanya. Dan hari ini kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang terlambat dalam kehidupan kami. Engkau masih bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan yang kami percaya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini. Aku berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini, untuk kuasa kebangkitan-Mu, untuk kuasa kebangkitan-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Mereka yang sakit, aku berdoa untuk kuasa kesembuhan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang tidak terlambat akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku berdoa mereka yang mengalami duka, aku berdoa Tuhan untuk mereka dilawat oleh Engkau. Tuhan, berikan sukacita kepada mereka. Untuk mereka yang mengalami sakit, ada kesembuhan. Untuk mereka yang mengalami duka cita yang mendalam, Tuhan hibur pada pagi hari ini. Tuhan, berikan sukacita yang baru pada pagi hari ini. Berikan sorakan sorak-sorai girang sukacita di dalam hatinya pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa Engkaulah yang datang menolong kami. Dan semua Tuhan kami percaya kepadamu. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak ada yang kebetulan Tuhan. Bahwa semua ada dalam kontrol kendali Engkau Tuhan. Semua ada di dalam tangan kasih setiamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut merasakan juga kesedihan, sakit, pahit hati. Semua yang kami alami, Engkau turut merasakannya Tuhan. Engkau hadir di dalam hati kami. Untuk itu kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, I am the resurrection. Aku adalah kebangkitan. Percaya bahwa Tuhan akan bangkitkan pengharapan baru di dalam kau. Tuhan akan menggoncangkan hatimu untuk bangkit pengharapan yang baru. Mungkin pintu sudah tertutup dalam kehidupanmu, tapi Tuhan katakan pagi ini, aku buka pintu itu. Dan aku sanggup untuk membangkitkan. Aku sanggup untuk membuka pintu yang sudah tertutup, yang sudah mati 4 hari, yang sudah berbau. Aku akan bangkitkan dalam kehidupanmu. Orang yang kau doakan tidak berubah-ubah, Tuhan katakan, aku akan merubah hidupnya. Aku akan memberikan terobosan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan untuk janji kebangkitan ini. Kami percaya Tuhan, kalau Lazarus bisa bangkit dari antara orang mati, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan kepada janjimu. Kami percaya akan kuasa-Mu yang lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. 7 minggu kami sudah belajar tentang mujizat. Sekarang kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup dan tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Aku berdoa, sebagaimana Kau mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus, Engkau juga mengasihi jemaat-Mu ini Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu detail persoalan apa yang mereka hadapi. Tapi aku tahu
Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Untuk itu aku bawa jemaat ini Tuhan, untuk mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan, dan untuk mereka semakin percaya bahwa Engkau adalah Mesias, bahwa Engkau adalah Tuhan, dan mereka jemaat-Mu ini Tuhan semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau Tuhan, dan semakin bertumbuh dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Thank you Lord Jesus. Mari saudara angkat tanganmu. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat ilahi, dan kasih karunia Allah Bapa di surga akan selalu beserta, selalu hadir dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.